Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Islami yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana cara beribadah dengan syariat, tetapi juga diajarkan cara beribadah dengan hati yang murni. Kali ini kami akan membahas sedikit kisah tentang ulama yang masyhur di kalangan tasawuf. Syekh Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Berikut biografinya. Biografi singkat pendiri tarekat Naqsyabandi, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Sayyid Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi merupakan salah seorang waliullah yang mendirikan tarekat yang masyhur dan memiliki jumlah pengikut yang cukup besar, yakni tarekat Naqsyabandi. Beliau terkenal memiliki karomah yang sangat luar biasa dan sangat meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, tidak hanya sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sayyid, beliau juga ia pewarisnya, mulai dari sisi ucapan, perbuatan, dan amaliyah kesehariannya. Semua orang mengenalnya, mengakui kewaliannya, dan ketekunannya dalam melaksanakan kewajiban agama dan dalam menjauhi larangan-larangannya. Kedekatannya dengan Allah terlihat dari berbagai karamah yang diberikan kepadanya, yang tidak pernah menjenuhkan untuk diceritakan, didengarkan, dan ditulis oleh siapa saja. Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi memiliki nama lengkap Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Al-Uwaisi Al-Bukhari, dan lebih masyhur dengan sebutan Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi. Ia juga memiliki julukan lakap Muhammad Al-Bukhari. Sayyid Bahauddin merupakan keturunan Rasulullah SAW dari jalur Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali, suami Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Ia dilahirkan pada Muharram 717 H, 1317 M, di daerah Qasrul Arifan, salah satu desa di dekat kota Bukhara. Sayyid Bahauddin lahir dari keluarga yang sangat agamis. Orang tuanya merupakan sosok yang memiliki pengetahuan luas dan ahli ibadah. Kedua orang tuanya tak henti-henti mendoakan putranya agar kelak menjadi orang yang berguna, dan bisa meneruskan perjuangan kakeknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari sebelum Sayyid Bahauddin lahir, di tanah kelahirannya tercium bau harum semerbak. Bau harum ini tercium ketika Syekh Muhammad Baba Asy-Syamasi, seorang wali besar dari desa Samas, Bukhara, dan murid-muridnya melewati desa tersebut. Kemudian ia mengatakan, bau harum yang kita cium sekarang ini, datang dari seorang laki-laki yang akan lahir di desa ini. 3 hari menjelang kelahirannya, Syekh Baba Asy-Syamasi kembali menegaskan bahwa bau harum semerbak itu semakin harum. Setelah Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi lahir, ia segera dibawa oleh ayahnya menuju Syekh Baba Asy-Syamasi untuk mendapatkan doa dan keberkahan darinya. Sesampainya di sana, ia sangat gembira melihat siapa yang datang kepadanya, kemudian berkata, "Sungguh aku menerima bayi ini sebagai anakku." Kemudian ia memberi kabar gembira kepada murid-muridnya, bahwa bayi ini akan menjadi imam pada masanya. Apa yang disampaikan Syekh Baba Asy-Syamasi akhirnya menjadi kenyataan. Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi tumbuh menjadi sosok dengan penguasaan ilmu yang sangat luas. Namun, yang sangat masyhur darinya adalah ilmu tarekat, di mana ia menjadi pelopor tarekat Naqsyabandiyah. Inti ajaran Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi dalam ajarannya, ia meletakkan rumusan-rumusan dasar untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berzikir kepadanya. Ia mengajarkan bahwa menjauh dari keramaian manusia untuk mendekat kepada Allah, dan menjadikan batin, hati, hanya murni kepada Allah, sekalipun raga bersama manusia, menjadi ajaran pokok dalam tarekatnya, sebagaimana disebutkan. Sayyid Bahauddin pernah ditanya perihal tarekatnya. Kemudian ia berkata, menyendiri dalam keramaian, menghadapkan batin, hati kepada Al-Haq Allah, dan menghadapkan badan pada makhluk. Dalam hal ini, terdapat isyarat firman Allah An-Nur 37, yaitu, orang yang perdagangan tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sayyid Bahauddin menjadikan zikir dengan hati atau secara diam siri, dengan cara tidak bergerak dan berbunyi sebagai salah satu zikir pokok dalam tarekatnya. Ia juga meletakkan kemurnian zikir dan ibadah hanya karena Allah SWT semata. Hal ini sebagaimana tergambar dalam doa-doanya yang diajarkan kepada para muridnya, yaitu, Tuhanku, Engkaulah yang kumaksud dan ridhamu yang kuharapkan. Husain Al-Kashifi, Rasyahatu Ainil Hayafi Manakibi Masyayikhi Tarika An-Naqsyabandiyah. Nasihat Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi. Ada beberapa nasihat-nasihat Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi yang perlu diingat dan diamalkan oleh orang-orang yang sedang menuju Allah, khususnya pengikutnya dalam tarekat Naqsyabandiyah.
Di antara nasihatnya, yaitu, saya menemukan sebuah metode yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melawan hawa nafsu. Maksud dari zikir adalah keberadaan hati yang terus-menerus bisa menghadirkan al-haq Allah dengan rasa cinta dan memuliakannya, karena zikir itu mengusir lupa dari Allah. Itulah profil singkat Sayyid Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah yang namanya sangat terkenal seantero dunia. Dengan mengetahuinya, semoga bisa menjadi penyebab bagi kita untuk terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah sebagaimana yang telah ditempuh olehnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.